Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد يا أيها الحاضرون اتقوا الله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس الآية Sadaqallahul azim. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Bagi kita yang pernah belajar ilmu kimia, baik di SMA atau di perguruan tinggi, sampai tahun 2020 pada daftar periodik unsur-unsur pembentuk material ditemukan 118 unsur pembentuk material, dari mulai hidrogen, oksigen, natrium, apapun, atau NaCl, garam, dan yang lainnya, baik itu berbentuk cair, gas, atau padat. Namun dari 118 unsur itu tidak ada yang Allah pilih menjadi nama surat dalam Al-Quran, kecuali hanya satu saja, yakni unsur Fe atau ferum atau fero, atau kita nyebutnya besi. Makanya dalam Al-Quran ada surat besi, yakni surat Al-Hadid, surat ke-57. Alasan Allah menjadikan surat Al-Hadid itu menjadi nama surat dalam Al-Quran karena ada banyak keistimewaan pada Al-Hadid atau besi itu. Dan ini ditulis pada surat Al-Hadid, surat ke-57 ayat 25, di tengah-tengah ayatnya yang tadi saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa anzalnal hadid. 3 alasan utama wa anzalnal hadid fihi ba'sun syadid wa manafi'ul linnas. Alasannya 3 yang pendek-pendek. Yang pertama wa anzalnal hadid, dan kami turunkan besi. Hadirin, anzalnal hadid ini kalimatnya sama persis dengan wa anzalnal ma'a minas sama, dan kami turunkan air dari langit. Sementara ini anzalnal hadid. Kalau kita kehujanan, air turun kena ke kepala kita, no problem. Namun jika besi turun kena ke kepala kita, logikanya mati. Lantas apakah Allah berdusta? Hadirin, hanya dengan kalimat sepotong ini saja, wa anzalnal hadid, dan kami turunkan besi dari langit, ini baru bisa dibuktikan abad ini. Padahal Quran 14 abad yang lalu, kata ilmuwan, dulu di luar angkasa ada satu planet yang temperaturnya sangat panas, 300 sampai 400 juta derajat Celcius. Dan isinya mengembang terus. Ketika isinya lebih dari setengahnya, maka terjadi ledakan. Kita nyebutnya Big Bang atau supernova. Hadirin, si besi yang massa jenisnya 7,8 itu masuk ke clay, bumi kita yang terbuat dari tanah dan bergerak terus. Persis seperti kita ngayak pasir atau ngayak tanah, ada biji besi, maka biji besi itu akan turun ke bawah duluan, kesedot ke pusat bumi. Dan itu yang terjadi. Kita saat ini taunya pusat bumi kita 35% itu terbuat dari hadid, besi. Karena dulu memang Allah turunkan besi itu dari langit. Wa anzalnal hadid, satu kalimat yang pendek saja, isinya sangat padat dan perlu dibuktikan ratusan bahkan ribuan tahun oleh ilmuwan.
saking padatnya, canggihnya Al-Quran. Makanya tak heran kalau Al-Quran disebut dengan sumber pengetahuan, sumber sains, sumber teknologi. Kalau agama tidak perlu ditanyakan lagi. Wa anzalnal hadid. Alas yang pertama. Yang kedua, fihi ba'sung syadid. Karena besi itu kata Allah memiliki kekuatan yang sangat besar. Hadirin, ada tank wajah terbuat dari besi. Atau baja itu besi ditambah karbon. Atau besi campuran kita nyebutnya. Tapi dasarnya tetap besi saja. Karena karbonnya baja itu maksimal 1,7, sedikit sekali. Tapi yang sedikit itu menjadi kuat. Fihi ba'sung syadid. Padanya ada kekuatan yang besar. Hadirin, golok pakai besi, pisau pakai besi, pedang pakai besi, senjata pakai besi. Hadirin, masjid kita bisa kuat tidak rubuh karena ada beton yang di dalamnya ada besi-besi pancang yang menguatkan. Kalau kita umroh tidak ada tuh jam-jam tower yang tingginya 680 atau 640. Tidak ada Burj Khalifa yang tingginya 820 meter. Tidak ada Kingdom Tower yang tingginya 1200 meter jika tidak ada besi pemancang secara khusus itu oleh orang teknik sipil. Kekuatannya besar. Motor kita pakai besi, mobil kita pakai besi 80% karena memang kuat. Pesawat terbang itu dibuat ringan, makanya materialnya aluminium atau aluminium campuran, kita nyebutnya duralium, yang didatangkan dari Jerman atau Prancis. Karena harus ringan, namun penyambung antara sayap dengan fuselage atau badannya itu tetap saja menggunakan besi atau baja karena kuatnya. Fihi ba'sung syadid. Dan alasan yang ketiga kata Allah, wa manafi'u linnas. Hadirin bisa baca surat 57 ayat 25. Alasan yang ketiga, besi itu banyak manfaatnya bagi manusia. Hadirin, tidak ada pakaian kita jika tidak dijahit oleh mesin yang menggunakan besi. Kainnya tidak ada kain kecuali dibuat, dipintal di pabrik kain yang menggunakan mesin terbuat dari besi. Tidak ada meja yang tidak disugu dengan mesin sugu yang terbuat dari besi. Ibu-ibu tidak bisa masak, tidak ada katel, tidak ada wajan. Bapak-bapak tidak bisa menggunakan golok. Semua itu banyak manfaatnya. Tidak ada jembatan, tidak ada apapun. Semuanya berhubungan dengan besi. Bahkan, hadirin, jika kita lemas, karena itu unsur besi kurang. Kata ilmuwan, darah kita berwarna merah. Itu karena mengandung unsur besi 2/3-nya. 67% itu besi. Tulang kita kuat karena ada unsur besi. Makanya manfaatnya sangat besar kata Allah. Hadirin, sungguh Al-Quran itu adalah sumber pengetahuan bagi kita sekalian. Secara khusus 14 abad yang lalu Allah sudah jelaskan ini. Pelajaran bagi kita. Semua nikmat itu akan Allah mintai pertanggungjawaban. Namun nyaris kita tidak pernah berucap, nuhun ya Allah, terima kasih ya Allah, engkau telah berikan aku besi. Padahal semua nikmat akan Allah mintai pertanggungjawaban. Semoga Allah maafkan segala kesalahan kita. Hadirin sekalian, pelajaran bagi kita lagi. Jika seseorang tidak bersyukur, maka Allah akan menyiksa. Jika seseorang tidak bersyukur logikanya dengan besi, maka Allah akan menyiksa hambanya dengan besi. Bukankah air neraka saja dalam surat An-Naba hamiman. Hamiman itu air neraka yang panasnya seperti besi mendidih. Saking kuatnya maka siksaan pun dimisalkan dengan besi. Air saja seperti besi mendidih. Padahal besi titik cairnya 1538. Kalau besi mendidih 3000 derajat Celcius. Belum lagi dalam hadis kata Rasulullah, panasnya api di akhirat 70 kali lipat. Jadi 3000 dikali 70 berarti hadirin 210.000 derajat Celcius. Semoga
Allah memaafkan segala kesalahan kita. Semoga Allah jadikan kita orang yang pandai bersyukur secara khusus dengan besi, dan semoga Allah tidak menyiksa kita dengan besi baik di dunia dan di akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyahum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhal hadirun ittaqullah wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Allah berfirman, innama may yahsya'u min ibadihil ulama. Kata Allah, orang yang takut kepada Allah itu sebetulnya dia adalah hanyalah orang yang berilmu atau ulama. Walaupun ulama itu berilmu itu tidak mesti pada ilmu agama. Ilmu Allah segala sesuatu pun. Bukankah dulu kakek kita naik haji 6 bulan karena harus naik kapal laut. Namun gara-gara ilmu sains, engineering, teknik penerbangan, pesawat terbang, kita bisa berhaji berumroh hanya 9 jam Jakarta Madinah. Balik lagi 18 jam. Dulu 6 bulan. Dan itu ilmu Allah yang sungguh bermanfaat bagi kita. Orang yang menemukan membuat pesawat terbang, pahalanya mengalir terus setiap ada orang yang berhaji atau berumroh. Hadirin sekalian, mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang yang pandai bersyukur. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari siksa Allah yang secara khusus Allah senantiasa misalkan dengan besi atau material yang kuat. Hadirin, Rasulullah pernah menjelaskan bahwa neraka akan didatangkan dan neraka itu akan dipegang oleh atau diikat dengan 70.000 rantai. Dan setiap rantai itu dipegang oleh 70.000 malaikat. Padahal malaikat Allah itu adalah makhluk yang paling besar. Tapi 70.000 kali 70.000 saking besarnya neraka. Hadirin, orang yang durhaka dalam surat Al-Haqqah, dia akan diikat dengan rantai. Rantainya pun tak tanggung-tanggung. Sab'una dira'an faslukuh. 70 hasta. Dan orang yang durhaka akan diikat dengan rantai masuk ke dalam mulutnya, nembus ke dalam duburnya. Diikat. Hadirin, rugi kita jika di dunia kita lebih banyak dosanya, karena nanti ketika ditimbang, apabila banyak amal kebaikannya langsung ke surga, apabila banyak amal dosanya langsung ke neraka. Semoga Allah mudahkan dan ringankan kita untuk beramal lebih banyak daripada dosa kita. Secara khusus, hadirin, susah kita menjaga handphone kita. Kalau kita menggunakan, saya mengajarkan diri saya, ucapkan bismillah untuk menjadi ilmu bagi kita, agar Allah menjaga ketika kita menggunakan handphone kita. Allah jauhkan dari penglihatan yang Allah jadikan dosa bagi kita. Hadirin sekalian, semoga Allah memaafkan segala kesalahan kita. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam surganya tanpa harus ke dalam neraka dulu. Semoga Allah wafatkan kita dalam keadaan syahid tanpa hisab. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim ajmain. Amin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat. Ya Rabb, ampuni dosa kesalahan kami sebesar apapun dosa dan kesalahan yang pernah kami lakukan. Ya Rabb, jangan pernah Engkau hukum dan siksa kami jika kami salah dan lupa. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Rabb, Allahumma a'inni an dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Rabb, jadikan kami orang yang pandai bersyukur,
untuk Engkau masukkan kami ke dalam surgamu. Ya Rabb, ampuni dosa kesalahan kami sebesar apapun dosa dan kesalahan yang pernah kami lakukan. Ya Rabb, kami berlindung kepadamu dari azab neraka-Mu. Ya Rabb, Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadi wa alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.